Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Swoosh! King Ruo tiba di dalam ruangan utama gua mendapati anjing langit bersayap emas sudah tidak berada pada tempatnya. Keluar kau, ucap King Ruo memberi perintah sambil mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Jangan bermain-main denganku, keluar, ucap King Ruo dengan suaranya yang tegas hingga terdengar oleh ular hitam bermata biru yang berjaga di depan mulut gua. Swoosh, anjing langit bersayap emas yang bersembunyi di langit-langit gua muncul di hadapan King Ruo. Tuan, ucapnya terbata dengan kekuatannya yang telah pulih, berdiri di hadapan King Ruo dengan tubuh gemetar. Jelaskan padaku, bagaimana kalian bisa menggunakan kekuatan abadi di dunia kecil ini? Tanya King Ruo dengan serius. Dedengan segel darah dari mereka yang membuat dunia kecil ini, Tuan. Maksudmu? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, setiap 10.000 tahun sekali orang yang menyegel dunia kecil ini akan mengirim utusannya untuk memeriksa tawanan di tempat terlarang. Selain itu, utusan tersebut akan mencari mereka yang bersedia menjadi pelindung tempat tawanan tersebut dan menawarkan segel pelepas darah, jawab anjing langit bersayap emas tersebut dengan jujur. Ternyata fenomena guncangan langit adalah siklus yang dibuat dengan sengaja oleh mereka, untuk memeriksa keadaan tawanan di dalam dunia kecil ini. King Ruo membatin, menyadari alasan terbukanya gerbang daratan kesedihan fana tersebut. Apakah itu artinya kamu berada di bawah perintahnya? Benar, Tuan. Kami semua yang ditugaskan untuk melindungi tempat-tempat terlarang di dalam dunia kecil ini, berada di bawah perintah sosok tersebut, jawab anjing langit tersebut dengan serius membuat King Ruo yang ingin segera dapat menggunakan kekuatannya terdiam. Tidak heran saat ini macam dahan itu langsung tewas, ternyata di dalam tubuhnya tertanam segel terlarang yang sangat mematikan. King Ruo membatin. Tuan, ucap anjing langit tersebut membuyarkan lamunan King Ruo. Baik, bawa aku ke tempat terlarang kawah api timur, ucap King Ruo sambil menyegel kekuatan api pembunuh abadi ke dalam tubuh hewan buas langit tersebut. Baik, Tuan. Setelah King Ruo berdiri di atas punggungnya, anjing langit bersayap emas itu lalu meninggalkan gua tersebut. Swoosh! Sosoknya bergerak keluar, menemui ular hitam bermata biru yang berjaga di depan mulut gua. Tuan, menatap King Ruo dengan serius. Kembalilah, aku akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Tuan. Dengan sikap hormat, setelah anjing langit yang membawa King Ruo meninggalkan tempat itu, ular hitam bermata biru tersebut lalu memasuki gua tersebut. Di tempat lain, swoosh, swoosh, kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan oleh anjing langit melintasi langit malam daratan kesedihan fana. Menjelang pagi King Ruo dan anjing langit tersebut tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Tuan, kita sudah tiba, ucapnya bergerak melewati kawasan hutan raksasa dengan pohon-pohon hitam meranggas, bergerak menuju puncak gunung hitam yang berada di hadapan mereka. Siapa yang berjaga di tempat ini? Tanya King Ruo dengan tenang. 3 cacing pelahap api, Tuan. 2 diantaranya abadi tingkat 2, lalu sisanya abadi tingkat dasar, jawab anjing langit tersebut dengan serius. Terus bergerak, ucap King Ruo memberi perintah pada anjing langit tersebut untuk mendekati kawah api gunung raksasa yang bergolak tersebut. Baik, Tuan, ucapnya dengan gugup. Pada saat anjing langit bergerak mendekati kawah gunung api hitam tersebut, tiba-tiba dari dalam kawah api muncul 2 cacing raksasa dengan api hitam yang menyala di sekujur tubuhnya. Swoosh, swoosh, kedua cacing hitam tersebut bergerak naik ke atas langit menghadang anjing langit yang sedang membawa King Ruo. Pergi, tinggalkan tempat ini, ucap salah satu dari cacing tersebut dengan serius. Saudara,
Kami ingin memeriksa kekuatan segel tersebut, ucap anjing langit dengan tenang. Tidak perlu, kami sudah memastikan bahwa segel emas tersebut tidak mengalami masalah. Lagi pula tempat ini bukan wilayahmu, ucap cacing api tersebut menanggapi. Minggir kau, ucap King Ruo yang berada di atas punggung anjing langit tersebut bergerak memasuki kawah api hitam tersebut. Apakah kami mengizinkanmu? Pergi kau, ucap cacing raksasa tersebut dengan murka. Jangan membuatku kesal, ucap King Ruo melepaskan aura abadi yang sangat kuat membuat kedua cacing pelahap api yang hendak menyerang tersebut langsung bergerak mundur. Saudara, berbicara pada anjing langit bersayap melalui telepati dengan serius. Kita bukan tandingannya jika tidak karena aturan ruang dan waktu daratan ini, sosok ini dapat membunuh kita dengan jentikan jarinya. Anjing langit tersebut menjelaskan, membuat kedua cacing api tersebut bergidik ngeri. Lalu mengapa dari awal saudara tidak memberi penjelasan? Apakah sebelumnya saudara menyambut kedatanganku? Memberiku kesempatan untuk berbicara. Anjing langit tersebut menanggapi dengan kesal. Saudara, bagaimana jika Tuan Angin datang ke tempat ini? Apa jawaban kita? Tanya salah satu cacing pelahap api tersebut dengan serius. Pada saat anjing langit tersebut hendak menanggapi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya ratusan meter rantai emas dari dalam kawah bersamaan dengan ledakan dahsyat. Duar, duar. Cipratan darah dan potongan tubuh cacing yang terbunuh di dalam kawah, terlempar ke berbagai arah membuat anjing langit dan kedua cacing api tersebut terdiam. Swoosh, swoosh. Kedua cacing api tersebut langsung bergerak pergi, meninggalkan anjing langit yang terdiam mematung. Saudara, tunggu apa lagi? Suara cacing api tersebut bergema, mengingatkan anjing langit yang terdiam mematung. Aku tidak seberuntung kalian. Anjing langit tersebut menanggapi tanpa berani bergerak sedikit pun. Di dalam kawah api hitam, King Ruo yang baru saja selesai membunuh cacing api hitam tersebut kembali bergerak menuju dasar kawah. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak dengan tenang sambil melepaskan aura gelap dari tubuhnya membuat ratusan rantai emas yang bergerak liar tersebut menjadi tenang. Swoosh. Sosoknya mendarat di dasar kawah gunung, mendapati kedua kaki Sang Guandong terikat rantai emas kini telah menghitam. Ternyata kaki ini sudah mulai dirusak racun api. King Ruo membatin, sambil melepaskan lilitan rantai emas tersebut. Setelah melepaskan lilitan rantai emas tersebut, King Ruo lalu memasukkan kedua kaki Sang Guandong ke dalam segel bola emas, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, King Ruo juga mengambil inti api hitam di dalam kawah gunung itu. Setelah mengambil inti api hitam yang ada di dalam kawah gunung api tersebut, King Ruo lalu bergerak ke atas permukaan kawah. Swoosh! Sosoknya muncul di hadapan anjing langit yang bahkan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Tuan, ucapnya terbata. Ke utara, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan. Bergerak meninggalkan kawah api terlarang tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, swoosh, swoosh, King Bi, Si Pian dan Long Yuwei, serta ratusan sosok yang terdiri dari kelompok bergerak menuju pusat munculnya petir abadi yang ada di pusat dunia kecil tersebut dengan kecepatan puncaknya. Tetap berhati-hati, ucap King Di mengingatkan rombongannya bergerak sambil mengitari pandangannya mencari keberadaan King Ruo dan rombongannya. Dari arah utara, King Ling, King Ruyue dan Ying Keai juga terus bergerak menuju gunung petir yang berada di pusat dunia kecil tersebut. Semoga Zilong Er dan Jun Er baik-baik saja. King Ling membatin dengan terus bergerak dengan berhati-hati sambil memeriksa setiap tempat yang dilewati, berharap bertemu King Ruo dan rombongannya. Di tempat lain, dari arah selatan, King Yong Jun dan Zilong yang akhirnya bergabung bersama Ying Ta Jun yang menyamar juga terus bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, wilayah timur daratan kesedihan fana, anjing langit yang membawa King Ruo bergerak ke wilayah utara terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Tuan, ucap anjing langit tersebut terbata,
membuyarkan lamunan King Ruo yang sesekali menatap kilatan cahaya petir yang sesekali muncul dari wilayah tengah daratan kesedihan fana. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah Tuan yakin akan melakukan hal ini? Maksudmu, Tuan, 5 hari setelah munculnya fenomena guncangan langit, gerbang langit daratan ini akan tertutup. Jika Tuan tidak keluar, Tuan akan tertahan di tempat ini. Menunggu waktu 10.000 tahun bukanlah perkara yang mudah, ucapnya mengingatkan King Ruo agar menghentikan niatnya ke wilayah utara. Untuk itulah aku meminta bantuanmu, jawab King Ruo menanggapi. Tapi Tuan, jarak tempuh tempat terlarang timur ke tempat terlarang utara itu cukup jauh. Aku khawatir. Anjing langit tersebut menjeda kata-katanya saat King Ruo mengirim kekuatan ke atas punggungnya. Apakah kamu masih belum mengerti? Membawaku tepat waktu itu adalah tugasmu, ucap King Ruo dengan serius membuat anjing langit bersayap emas itu begitu ketakutan. Baik Tuan, bergerak dengan melepaskan kekuatan puncaknya. Swoosh, swoosh, sosoknya bergerak. 2 hari kemudian, menjelang malam mereka akhirnya memasuki wilayah utara. Terus bergerak, ucap King Ruo menarik kekuatannya, sambil memulihkan diri dengan menyerap puluhan pil peledak energi dan pil penyembuh emas Fuyuan. Baik Tuan, dengan suara napas yang memburu. Baru saja anjing langit tersebut menyelesaikan kata-katanya menanggapi perintah King Ruo, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan bergerak ke arah mereka. Swoosh! Sosok paruh baya muncul di hadapan anjing langit tersebut. Pengkhianat, ucapnya dengan keras dengan tatapan tajam membuat anjing langit yang serba salah tersebut mematung. Tuan, aku, diam, ucapnya dengan kesal, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo yang berdiri di atas punggung anjing langit tersebut dengan serius. Apakah dia yang meletakkan segel pelepas darah itu? Tanya King Ruo pada anjing langit melalui telepati. Benar Tuan, jawabnya terbata. Kembalikan barang yang sudah kamu ambil. Ucapnya dengan serius sambil melepaskan aura pembunuhan. Jika aku tidak mau bagaimana? King Ruo yang menggunakan topeng emas tersebut menanggapi dengan tenang. Kamu, menatap King Ruo dengan kesal, namun dengan sikap waspada karena selain begitu tenang. Laporan cacing pelahap api dan serigala taring emas juga menjelaskan bahwa King Ruo yang ada di hadapannya bukanlah orang yang mudah dihadapi. Kamu menghalangi perjalananku, minggir. Ucap King Ruo menyegel kawasan tersebut dengan diam-diam sambil melepaskan aura pembunuhan dari tubuhnya, membuat anjing langit bersayap emas yang ada di bawahnya menjadi semakin tidak tenang. Benar-benar arogan. Ucapnya sambil mengeluarkan tongkat giok hijau yang melepaskan aura penindasan. Tongkat giok hijau, apakah dia Yu Tai? King Ruo membatin, menatap sosok tersebut dengan waspada. Peringatan terakhir, kembalikan barang yang sudah kamu. Kalian memang bisa menyegel dan mengurung Yang Agung Sangguan Dong di tempat sampah ini, tapi tidak semua orang dapat kalian perlakukan dengan bebas. King Ruo memotong kata-kata sosok tersebut sambil mempersiapkan diri. Kamu, sosok tersebut bergerak mundur, menatap King Ruo dengan tajam, bersamaan dengan munculnya gagak hitam paruh emas yang merupakan hewan pelindung tempat terlarang wilayah utara. Tidak lama berselang, serigala taring emas yang sebelumnya pernah dihadapi King Ruo muncul bersama 2 cacing pelahap api. Bunuh dia. Ucap sosok paruh baya tersebut memberi perintah sambil bergerak mundur menjaga jarak untuk mempelajari kekuatan King Ruo. Pergi, ucap King Ruo melepaskan aura sejatinya, membuat serigala taring emas dan rombongannya menjadi ragu. Benar-benar tidak berguna, ucap sosok paruh baya tersebut dengan kesal sambil meremas tangannya. Duar, salah satu cacing hitam pelahap api tewas meledak, membuat serigala taring emas yang sebelumnya ragu langsung bergerak menyerang. Swoosh, swoosh, serangan cakar emas tersebut langsung ditepis King Ruo dengan serangan tapak emas. Duar, duar, serangan tersebut beradu, mengguncang kawasan itu dengan hebat. Kekuatan abadi, bagaimana bisa orang ini menggunakannya? Sosok paruh baya yang mengamati pertempuran itu mengerutkan keningnya, menatap King Ruo dengan serius. Swoosh, swoosh, hewan buas tersebut terus bergerak,
melancarkan serangannya dari berbagai arah namun dapat ditepis King Ruo dengan serangan tapaknya. Berhasil, King Ruo membatin, yang akhirnya memiliki cara untuk mengatasi segel aturan ruang dan waktu dunia kecil itu dengan terus menghalau serangan, memancing sosok paruh baya untuk terlibat untuk mengetahui tingkat kekuatannya. Duar, duar. Ledakan dahsyat terus bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Semakin lama serangan itu semakin kuat sedangkan sosok paruh baya tersebut masih belum juga bergerak, membuat King Ruo yang tidak ingin berlama-lama di tempat itu melepaskan serangannya. Swoosh, kilatan cahaya perak keemasan melesat menyerang serigala taring emas yang menyerang dari arah depan, lalu melepaskan tebasan cahaya perak keemasan pada cacing pelahap api yang menyerang dari arah kiri. Swoosh, swoosh, kilatan cahaya perak keemasan tersebut membelah tubuh serigala tersebut dan memotong tubuh cacing hitam pelahap api, membuat kedua serigala taring emas dan gagak hitam paruh emas langsung bergerak mundur. "Mari kita serius," ucap King Ruo sambil melompat dari punggung anjing langit yang berdiri di udara dengan tubuh gemetar. "Ini peringatan terakhir, pergi atau kalian akan menjadi seperti sampah sebelumnya," ucap King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada sosok paruh baya yang berada 150 meter darinya. "Ini pertarungan kita, majulah," tantang King Ruo. "Apakah kamu tuli? Majulah," tantang King Ruo pada abadi yang menyamar menjadi sosok paruh baya yang masih terdiam tersebut. "Jika tidak ingin bertarung, pergi dari hadapanku," ucap King Ruo sambil meminta anjing langit yang membawanya bergerak mendekatinya. Swoosh! Anjing langit tersebut bergerak di sisi King Ruo dengan perasaan tidak tenang. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya sosok tersebut dengan sikap siaga. "Orang yang ingin membangkitkan kembali Yang Agung Sangguandong," jawab King Ruo dengan tenang. "Apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu? Konsekuensi hanya bagi kalian, bukan untukku. Sudah waktunya membuat perhitungan dengan Shen Baoyang," ucap King Ruo membuat sosok tersebut semakin kesal namun tidak berani bergerak. "Apakah kamu yakin ingin menantang kami? Lalu tindakanku ini disebut apa? Menurut kalian? Ayo bergerak," ucap King Ruo sambil bergerak naik ke atas punggung anjing langit tersebut. Tetapi Tuan, dengan ragu, menatap sosok paruh baya yang menghadang mereka. "Apakah aku mengizinkanmu untuk pergi? Kamu mungkin bisa mengalahkan mereka, tapi..." Swoosh, tembakan bola angin raksasa yang dilepaskan King Ruo melesat. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tembakan bola angin itu beradu dengan pukulan tongkat giok hijau yang ada di tangannya. "Serang," ucapnya memberi perintah sambil bergerak naik ke atas langit melepaskan pukulan tongkat giok hijaunya. Duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang langit hutan raksasa tersebut, hancur bersamaan dengan sosok anjing langit yang bergerak meninggalkan tempat itu. "Ternyata trik sampah," ucap sosok paruh baya tersebut yang akhirnya menyadari keberadaan segel kubah langit yang menyegel kawasan langit hutan raksasa tersebut, bergerak mengejar King Ruo sambil meremas tangannya. "Tuan, sosok itu menghancurkan segel terlarang yang mereka tanam di dalam tubuhku," ucap anjing langit tersebut dengan serius merasakan kekuatan di dalam tubuhnya yang mulai bergolak. "Lepaskan kekuatan mutiara jiwa abadimu, sekarang," ucap King Ruo sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi dan mantra kabut langit yang menyamarkan keberadaan mereka. Duar, anjing langit tersebut meledak, melempar King Ruo yang berada di atas punggungnya. Swoosh! King Ruo yang terlempar meraih pecahan jiwa anjing langit bersayap emas tersebut lalu menyegel dirinya dengan segel bola emas cakram langit Ling. Swoosh! Sosoknya terjatuh dengan kecepatan cahaya, terbenam ke dalam tanah hingga puluhan meter. Tidak lama kemudian setelah King Ruo terkubur di dalam tanah. Swoosh! Swoosh! Sosok paruh baya tersebut tiba bersama kedua serigala taring emas dan gagak hitam paruh emas. "Menghilang lagi," ucap serigala taring emas sambil mengitari pandangannya, memeriksa jejak aura yang ditinggalkan King Ruo di tempat itu dengan seksama. "Auranya benar-benar hilang," ucap gagak hitam paruh emas dengan serius. "Benar-benar seorang ahli mantra formasi, sebelumnya aku bahkan hampir tidak menyadari keberadaan segel itu, sekarang terjadi lagi."
Sosok paruh baya tersebut membatin, mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Setelah memeriksa kawasan tersebut cukup lama, rombongan tersebut lalu berkumpul kembali. "Tuan Angin, apa rencana kita?" tanya Gagak Hitam Paruh Emas. "Kalian pergilah ke tempat terlarang utara. Jika kalian menemukan jejaknya, kabari aku," ucap sosok tersebut lalu bergerak pergi. Setelah sosok tersebut pergi, kedua serigala taring emas lalu membawa Gagak Hitam Paruh Emas meninggalkan tempat itu. "Kalian pergi dulu, aku masih ingin menyisir kawasan ini," ucap Gagak Hitam Paruh Emas yang masih tidak yakin King Ruo telah meninggalkan kawasan tersebut. "Baik," ucap serigala taring emas langsung bergerak pergi. Setelah kedua serigala taring emas tersebut pergi ke tempat terlarang wilayah utara, Gagak Hitam Paruh Emas yang merupakan hewan langit abadi tingkat 2 tersebut lalu kembali bergerak memeriksa kawasan tersebut. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak dari pohon ke pohon memeriksa tempat itu dengan seksama. Di dalam tanah, King Ruo yang masih berada di dalam segel bola emas lalu memasukkan pecahan jiwa anjing langit bersayap emas ke segel bola emas transparan lainnya. Setelah menyegel pecahan jiwa anjing langit tersebut, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam dunia jiwa, lalu berdiam diri menunggu suasana di atasnya menjadi tenang. 2 jam kemudian, King Ruo lalu bergerak keluar dari dalam tanah dengan perlahan. Baru saja King Ruo keluar dari dalam tanah, tiba-tiba Gagak Hitam Paruh Emas muncul di hadapannya. "Tuan, tunggu," ucap Gagak Hitam tersebut dengan serius, bergerak mundur sambil melepaskan perisai emas perlindungan saat King Ruo hendak menombaknya. "Tuan, aku ingin bicara," ucapnya dengan serius. King Ruo yang merasakan ketenangan aura Gagak Hitam Paruh Emas tersebut lalu menurunkan tombak emas Kaisar Wogong. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Tuan, aku Huya Hui, leluhur ke-9 dari Kekaisaran Senchun. Maaf aku tidak bisa mengubah tampilanku, karena segel terlarang yang mereka tanam di dalam tubuh ini Tuan, aku telah terkurung di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. Apakah Tuan bisa membawaku keluar dari tempat terlarang ini?" Menatap King Ruo dengan serius. "Tuan," ucapnya membuyarkan keheningan tempat itu, menatap King Ruo yang terdiam dengan pikirannya. "Baiklah, bawa aku ke tempat terlarang utara sekarang. Semakin cepat aku menemukan sisa tubuh yang agung Sangguandong, maka semakin cepat kita keluar dari dunia kecil ini." "Baik Tuan." Dengan penuh semangat sambil meminta King Ruo naik ke atas punggungnya. Setelah King Ruo berada di atas punggungnya, Huya Hui lalu bergerak naik ke atas langit. Swoosh! Sosoknya bergerak menuju tempat terlarang utara yang selama ini dijaganya dengan kecepatan puncaknya. "Tuan," ucapnya ragu sambil terus bergerak dengan cepat. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan tenang. "Apakah Tuan tahu bahwa sebentar lagi gerbang dunia kecil ini akan tertutup?" "Tentu saja," jawab King Ruo dengan tenang. "Lalu seberapa penting benda yang Tuan inginkan ini? Aku khawatir kita tidak bisa tiba di gerbang." Huya Hui menjeda kata-katanya, saat King Ruo tiba-tiba melepaskan kekuatan pada punggungnya. "Terus bergerak," jawab King Ruo dengan serius. "Baik Tuan." 30 menit kemudian, King Ruo akhirnya melihat gunung raksasa yang puncaknya menyentuh awan dengan gerakan Huya Hui yang melambat. "Tuan, tunggu aku di sana, aku akan berbicara pada mereka," ucap Huya Hui menjelaskan rencananya sambil meminta King Ruo untuk bersembunyi pada tebing gunung raksasa yang ada di hadapannya. "Baik," jawab King Ruo melompat dari punggung Huya Hui lalu bergerak menuju tebing gunung raksasa tersebut untuk bersembunyi. Setelah King Ruo bergerak pergi, Huya Hui lalu menemui kedua serigala taring emas yang berjaga di puncak gunung raksasa tersebut. "Saudara, bagaimana?" tanya Huya Hui berpura-pura sambil mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. "Saudara, kami tidak merasakan tanda-tanda kehadirannya." "Lalu bagaimana dengan pencarian saudara?" tanya serigala taring emas tersebut. "Sepertinya orang ini benar-benar telah pergi, tapi kemana dia sekarang?" "Oh tidak," ucap Huya Hui dengan serius. "Saudara, ada apa? Sudah berapa lama saudara di tempat ini?"
Tanya Wuya Hui dengan serius, membuat kedua serigala taring emas tersebut saling berpandangan. Itu artinya target sosok itu bukan tempat ini. Salah satu serigala taring emas menanggapi. Benar, apalagi gerbang dunia kecil ini akan tertutup, ucap serigala lainnya. Saudara benar, satu-satunya tempat terakhir dengan peluang yang lebih besar adalah Danau Kematian. Apalagi tempat itu tidak jauh dari gerbang dunia kecil ini, ucap Wuya Hui menanggapi. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya serigala taring emas tersebut. Menemui Tuan Angin, jawab Wuya Hui. Baik, jawab kedua serigala taring emas bersiap untuk segera menuju pusat dunia kecil tersebut. Lalu bagaimana dengan saudara? Menatap Wuya Hui yang tiba-tiba mengambil tempat untuk beristirahat. Saudara, aku sebelumnya bahkan tidak sempat untuk beristirahat. Aku ingin memulihkan kekuatan sejenak. Aku akan segera menyusul, jawab Wuya Hui dengan serius. Baiklah, jawab kedua serigala taring emas lalu meninggalkan puncak gunung terlarang tersebut. Di tempat tebing gunung, King Ruo yang sedang beristirahat di tempat persembunyian, tiba-tiba melihat kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan oleh kedua serigala taring emas bergerak meninggalkan tempat itu. Tidak ingin berlama-lama, King Ruo lalu keluar dari tempat persembunyiannya, bergerak menemui Wuya Hui yang berada di puncak gunung tersebut. Swoosh! King Ruo muncul di hadapan Wuya Hui. Tuan, mereka sudah pergi. Benda yang Tuan inginkan ada di dasar gunung ini, ucap Wuya Hui menjelaskan keberadaan tangan kiri Sang Guandong yang tersegel di tempat itu. Baik, jaga tempat ini, ucap King Ruo lalu bergerak memasuki lubang angin hitam yang ada di tengah puncak gunung raksasa tersebut. Baik Tuan, ucap Wuya Hui menjaga puncak gunung tersebut dengan perasaan tidak tenang. Semoga Tuan. Wuya Hui menjeda kata-katanya saat King Ruo tiba-tiba keluar dari dalam lubang angin gunung yang sangat mematikan tersebut. Tuan, ada apa? Menatap King Ruo dengan serius. Barang itu sudah hilang, jawab King Ruo dengan mengerutkan keningnya. Maksud Tuan, dengan nada serius. Wuya Hui, benda itu sudah diambil. Ternyata sosok itu sudah mengantisipasi hal ini, jawab King Ruo membuat Wuya Hui menjadi heran. Tuan, aku tidak merasakan sedikit pun aura Tuan Angin di tempat ini, ucap Wuya Hui menyebut sosok paruh baya yang menyegelnya di dunia kecil itu dengan serius. Apakah maksudmu ini dilakukan oleh kedua serigala taring emas? Aku curiga mereka yang melakukannya, karena selain mereka siapa lagi yang dapat memasuki tempat terlarang ini, jawab Wuya Hui menjelaskan alasannya membuat King Ruo langsung bergerak naik ke atas punggung Wuya Hui. Ayo bergerak, kita susul mereka, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan. Tuan, ucap Wuya Hui dengan ragu, sambil bergerak menyusul kedua serigala taring emas dengan kecepatan puncaknya. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, menghadapi mereka berdua bukanlah hal yang mudah. Apa rencana kita? Dekati saja, aku sudah memikirkan caranya, jawab King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, dengan perasaan tidak tenang, di tempat lain. Swoosh, swoosh, kilatan cahaya keemasan dari aura yang dilepaskan kedua serigala taring emas melintasi langit malam, terus bergerak menuju wilayah tengah daratan kesedihan fana. Menjelang pagi saat hari mulai terang, kedua serigala taring emas tersebut akhirnya merasakan aura Wuya Hui bergerak di belakang mereka. Kecepatan gagak emas ini benar-benar luar biasa, ucap serigala taring emas tersebut berbicara dengan tenang. Apakah saudara lupa bahwa mereka adalah ras penguasa udara? Serigala lainnya menanggapi bersamaan dengan munculnya sosok Wuya Hui yang kini semakin mendekati mereka. Tidak lama kemudian, Wuya Hui yang membawa King Ruo yang bersembunyi di atas punggungnya terbang di antara kedua serigala taring emas tersebut. Saudara, sepertinya perjalanan ini, serigala taring emas yang berada di sisi kanan Wuya Hui menghentikan kata-katanya saat kilatan cahaya keemasan memasuki tubuhnya. Saudara, ucapnya dengan langsung berhenti, menatap Wuya Hui dengan serius. Saudara, ucap serigala taring emas yang berada di sisi kiri Wuya Hui ikut terkejut saat kilatan cahaya keemasan juga memasuki tubuhnya. Aku ingin kalian menjawab dengan jujur,
apa yang kalian lakukan di puncak Gunung Angin Hitam sebelumnya? Tanya King Ruo yang berada di atas punggung Wuya Hui tiba-tiba menampakkan diri. Swoosh, swoosh, kedua serigala taring emas tersebut langsung bergerak menjaga jarak menatap Wuya Hui dan King Ruo yang berada di atas punggungnya dengan serius. Saudara Wuya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin memeriksa saudara berdua, jawab Wuya Hui dengan serius. Melakukan pemeriksaan, apakah kami melakukan kesalahan? Dengan nada tidak senang, jika saudara berdua tidak melakukan sesuatu hal yang buruk, lalu mengapa takut? Sekarang tunjukkan semua benda yang saudara miliki, ucap Wuya Hui dengan serius membuat kedua serigala taring emas tersebut langsung murka. Saudara, jangan keterlaluan. Jangan mengira kami tidak berani membunuhmu. Melepaskan aura pembunuhan. Jaga sikap kalian, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Kamu, ucap serigala taring emas tersebut dengan serius. Swoosh, api putih tiba-tiba muncul menyelimuti tubuh kedua serigala taring emas tersebut. Ini, kedua serigala taring emas tersebut terkejut, melepaskan kekuatannya mencoba untuk memadamkan api tersebut. Apakah kalian pernah mendengar api pembunuh abadi? Tanya King Ruo membuat kedua serigala taring emas yang sedang berusaha memadamkan api putih tersebut langsung terdiam bahkan membuat Wuya Hui bergidik ngeri. Ternyata cahaya emas sebelumnya adalah serangan api putih yang tersegel. Kedua serigala taring emas tersebut membatin, terdiam dengan pikirannya. Jika kalian mau bekerja sama, aku akan mempertimbangkan nyawa kalian, ucap King Ruo yang dari awal sudah mengantisipasi reaksi kedua hewan buas tersebut. Baik, Tuan. Dengan perasaan tidak berdaya, selama di puncak Gunung Angin Hitam, apa saja yang telah kalian lakukan? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan, kami hanya berjaga hingga akhirnya saudara Wuya datang. Apakah telah terjadi sesuatu? Dengan sikap sungguh-sungguh membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Baik, sekarang tunjukkan penyimpanan ruang hidup kalian, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, ini, dengan salah tingkah. Jangan menunda pekerjaanku, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, ucap salah satu serigala taring emas tersebut lalu menunjukkan ruang penyimpanan hidupnya. Swoosh, bola emas transparan raksasa muncul di hadapan King Ruo, menampilkan berbagai jenis sumber daya, berbagai jenis senjata dan ribuan cincin penyimpanan dari mereka yang terbunuh di dalam dunia kecil itu, lalu diikuti serigala lainnya yang juga menunjukkan penyimpanan ruang hidupnya. Tidak lama kemudian, swoosh, kepala Sang Guandong keluar dari dalam cincin penyimpanan King Ruo, mengejutkan Wuya Hui dan kedua serigala taring emas tersebut. Ruo ucap Sang Guandong yang juga ikut terkejut dengan situasi tersebut dengan mengitari pandangannya. Silakan Yang Agung memeriksa penyimpanan ruang hidup serigala taring emas ini, ucap King Ruo dengan denang membuat kedua serigala taring emas tersebut saling berpandangan. Baik, ucap Sang Guandong lalu mendekati bola emas transparan tersebut, lalu melepaskan kekuatannya untuk memeriksa penyimpanan ruang hidup kedua serigala taring emas. Saudara, sekarang aku mengerti. Itu artinya potongan tubuh yang tersegel di dasar Gunung Angin Hitam telah hilang, ucap serigala taring emas berbicara pada saudaranya melalui telepati. Benar, tapi bagaimana bisa? Mungkin Tuan Angin sudah mengantisipasi hal ini. Sambil mengamati tindakan Sang Guandong yang sedang memeriksa penyimpanan ruang hidup mereka. Saudara benar, semoga sosok ini tidak langsung membunuh kita, ucap serigala taring emas tersebut menanggapi dengan penuh harap. 15 menit kemudian, Sang Guandong yang sedang memeriksa penyimpanan ruang hidup kedua serigala taring emas tersebut lalu menarik kekuatannya. Ruo penyimpanan ruang hidup ini bersih dari aura tubuhku, ucap Sang Guandong dengan tenang. Baik, mohon kesediaan Yang Agung untuk kembali beristirahat, ucap King Ruo dengan tenang sambil meminta kedua serigala taring emas tersebut menyimpan kembali penyimpanan ruang hidupnya. Baik, ucap Sang Guandong. Setelah memasukkan Sang Guandong ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu meminta Wuya Hui untuk melanjutkan perjalanan. Tuan, bagaimana dengan kami? Tanya serigala taring emas tersebut dengan tidak tenang.
Ikut kami, ucap King Ruo dengan sosok Wuyahui yang bergerak meninggalkan tempat itu. Baik tuan, jawab kedua serigala taring emas tersebut lalu bergerak pergi. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, pusat dunia kecil. Duar, duar. Ledakan dahsyat petir berwarna biru keemasan terus muncul dari langit, menyambar ribuan batu raksasa yang berada 10 km dari utara danau kematian yang berada di puncak gunung. Swoosh, swoosh. King Ling, Ying Keai dan King Ruyue yang datang dari arah utara memasuki puncak gunung, bergabung dengan ribuan kelompok lainnya yang sudah berada di tempat itu. Dari arah selatan, King Yongjun, Zilong dan Ying Tajun juga sudah memasuki puncak gunung tersebut. Dari arah barat, King Bi, Sipian dan Long Yue juga sudah berada di puncak gunung, yang semakin lama semakin ramai dipenuhi oleh mereka yang ingin memurnikan diri dengan fenomena sambaran petir abadi. Di tempat itu. Di tempat lain, wilayah utara daratan kesedihan fana. Nuya Hui terus bergerak membawa King Ruo menuju pusat dunia tersebut dengan kecepatan puncaknya. Berharap dapat segera tiba tepat waktu. Tuan, ucap Nuya Hui dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, itu artinya Tuan Angin telah mengantisipasi masalah ini. Bagaimana jika potongan tubuh yang berada di dasar danau kematian juga telah diambil? Apa yang akan kita lakukan? Aku juga sedang memikirkan hal itu. Semoga saja potongan tubuh yang berada di dasar danau kematian masih ada. King Ruo menanggapi, bergelut dengan pikirannya. Baik Tuan, Nuya Hui, seberapa kuat Tuan Angin ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Kami tidak tahu Tuan, karena selama ini Tuan Angin tidak pernah menunjukkan kekuatan sejatinya, jawab Nuya Hui dengan jujur. Lalu bagaimana dengan kalian? Tanya King Ruo mengarahkan pandangannya pada kedua serigala taring emas yang bergerak dengan napas memburu. Kami juga tidak tahu Tuan, jawab kedua serigala taring emas tersebut dengan jujur. Siapa sosok ini sebenarnya? King Ruo membatin dengan penasaran. Swoosh, swoosh. Rombongan tersebut terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. 20 hari berlalu, namun mereka masih belum juga tiba di wilayah tengah daratan kesedihan fana. Tuan, ucap Nuya Hui dengan nada khawatir. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Cahaya petir emas kebiruan akan sebentar lagi berubah menjadi emas kehitaman, yang menandai gerbang dunia kecil ini akan segera tertutup, ucapnya dengan serius. Terus bergerak, ucap King Ruo berusaha bersikap tenang. Baik Tuan, dengan terus bergerak melewati semua tempat yang kini benar-benar telah sepi tersebut. Semakin lama mereka bergerak, semakin kuat dan tampak jelas serangan petir tersebut yang berangsur-angsur berubah warna membuat Nuya Hui semakin tidak tenang. Sepertinya semua orang sudah berkumpul di Gunung Petir. King Ruo membatin karena sejak meninggalkan Gunung Angin Hitam dirinya tidak melihat satupun orang yang berada di kawasan yang dilewatinya. Di tempat lain, di puncak gunung batu raksasa. Duar, duar, kilatan petir menyambar 100 orang yang berada di puncak utama gunung tersebut terlempar dan melukai mereka dengan parah, bahkan sebagian dari mereka ada yang langsung tewas seketika. Selanjutnya, ucap sosok paruh baya yang mengatur kerumunan itu memanggil kelompok lainnya untuk maju sambil meminta mereka yang telah terkena sambaran petir itu untuk segera memisahkan diri. Swoosh, swoosh, satu kelompok yang terdiri dari 100 orang bergerak menuju pusat sambaran petir lalu bersama-sama membuat perisai pertahanan untuk menahan serangan petir. Slas! Kilatan petir berwarna hitam keemasan muncul di atas langit lalu menyambar mereka yang ada di bawahnya. Duar, serangan petir itu langsung menghancurkan perisai emas tersebut lalu menyelimuti mereka yang ada di dalamnya dengan lautan petir. Slas! Kilatan petir berwarna hitam keemasan kembali muncul, menyambar mereka yang ada di bawahnya. Memurnikan fisik mereka dengan ekstrim dengan sambaran petir hingga 3 kali berturut-turut. Kelompok selanjutnya, ucap sosok paruh baya yang mengatur pembagian waktu tersebut dengan serius meminta mereka yang berada di pusat serangan petir untuk segera memisahkan diri. Tuan, ini baru 3 kali,
bukankah seharusnya 5 kali? Kami, cukup, jangan serakah. Masih banyak yang menunggu giliran. Apakah kamu tidak tahu jika sebentar lagi segel gerbang dunia kecil ini akan tertutup? Ucap sosok paruh baya tersebut dengan kesal. Ayo selanjutnya. Ucapnya dengan keras. Swoosh, swoosh. Kelompok yang menunggu giliran langsung bergerak, memasuki pusat serangan petir, mengusir kelompok sebelumnya yang masih belum puas dengan pemurnian petir abadi tersebut membuat tempat itu menjadi tidak kondusif. Dalam hitungan ketiga, jika mereka tidak mau pergi, bunuh saja. Ucap sosok paruh baya yang mengatur tempat itu memberi perintah pada kelompok baru untuk membunuh mereka yang sebelumnya menerima serangan petir tersebut. Swoosh, swoosh. Puluhan sosok yang selamat dari serangan petir abadi tersebut langsung bergerak memisahkan diri untuk memulihkan kekuatannya. Duar, duar. Serangan petir tersebut terus berlanjut menyambar mereka yang ingin memurnikan fisiknya. Di kerumunan kelompok selatan, Zilong dan King Yongjun yang sedang menunggu giliran terdiam dengan pikirannya. Kakak, ucap King Yongjun melalui telepati, membuyarkan keheningan Zilong yang terus memperhatikan kemunculan serangan petir tersebut. Adik, ada apa? Aura dari serangan petir ini, apakah kakak merasakannya? Tanya King Yongjun dengan serius. Maksud adik? Tanya Zilong dengan tenang. Aku merasa serangan petir ini dilepaskan oleh ayah, ucapnya dengan tatapan tajam. Aku juga merasakan hal yang sama. Perbedaannya serangan petir yang begitu murni ini penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Sepertinya kekuatan sejati dari petir ini telah tersegel. Jika berada dalam kekuatan puncaknya, satu serangannya dapat membunuh kita semua di tempat ini, jawab Zilong dengan serius. Lalu apakah kakak memikirkannya? Dengan wajah serius. Maksud adik, dengan wajah heran. Kakak, fenomena guncangan langit ini tidak muncul begitu saja. Aku curiga kekuatan petir ini disegel oleh seseorang di balik awan itu, jawab King Yongjun dengan serius. Adik, jangan gegabah. Aturan ruang dan waktu daratan kesedihan fana ini tidak memiliki toleransi pada siapapun yang ingin memasuki wilayah kehampaannya, ucap Zilong yang memahami maksud King Yongjun yang ternyata ingin melihat sumber serangan petir tersebut. Tapi, kakak, adik, kekuatan kita masih belum cukup untuk melakukannya. Hanya ayah yang, ucap Zilong menjeda kata-katanya saat kelompoknya dipanggil untuk maju. Kakak, ucap King Yongjun terkejut, menyadari Ying Tajun sudah tidak bersama mereka. Mungkin tetua Yingping perlu ketenangan, ucap Zilong menyebut nama samaran Ying Tajun sambil bergerak bersama kelompoknya menuju pusat serangan petir. Bersiap. Ucap sosok paruh baya yang mengatur tempat itu memberi perintah. Swoosh. Kubah emas transparan yang merupakan gabungan dari teknik pertahanan menyelimuti mereka. Duar. Sambaran petir seperti tombak raksasa langsung menghancurkan perisai pertahanan, lalu menyelimuti tempat itu dengan gelombang petir yang menyebar ke berbagai arah. Slas. Sias, gelombang petir tersebut memasuki tubuh mereka. Sebagian dari mereka dapat menerima serangan tersebut, namun sebagian lainnya terluka dengan parah hingga langsung terbunuh. Swoosh! Kilatan petir kembali muncul dari langit, bergerak menyambar mereka yang ada di bawahnya dengan ekstrim. Oh tidak, ucap mereka yang terluka oleh serangan petir sebelumnya panik, namun belum sempat mereka bergeser. Tiba-tiba King Yongjun yang berada di tengah kelompok tersebut bergerak naik ke atas langit mengejutkan semua orang. Oh tidak, ucap Zilong panik langsung bergerak naik ke atas langit berusaha meraih tubuh King Yongjun, namun sambaran petir langsung melempar tubuhnya. Adik Jun, dengan tubuh bersimbah darah, bergerak naik ke atas langit. Oh tidak, itu tuan muda. Ucap King Di yang sedang menunggu giliran untuk memurnikan diri dengan guncangan petir langit tersebut, langsung bergerak bersama Long Yuwei dan Si Pian mengejar King Yongjun. Dari arah utara, oh tidak, ucap Ying Keai yang sedang menjaga King Ling dan King Ruyue yang sedang memulihkan diri setelah menerima serangan petir, menatap King Yongjun yang bergerak naik ke atas langit dengan panik. Keai, ada apa? Tanya King Ling dan King Ruyue membuka matanya. Yang mulia putri, yang agung, lihat.
menunjuk King Yongjun yang berada di udara dengan sosok Zilong yang berusaha menolongnya. Oh tidak, ucap King Ling dan King Ruyue panik yang hendak bergerak naik ke atas langit. Duar, duar. Sambaran petir dengan serangan yang lebih mengerikan mengguncang kawasan itu dengan hebat, menyambar King Yongjun yang bergerak di udara, melempar King Di, Si Pian, Long Yuwei dan Zilong ke berbagai arah. Duar, duar. Gelombang petir yang begitu luar biasa melepaskan aura pembunuhan yang lebih mengerikan, membuat mereka yang ada di puncak gunung tersebut menjadi tidak tenang. Segel tempat ini, ucap sosok Parubaya yang mengatur tempat itu mengarahkan semua orang untuk melindungi tempat itu bersamaan dengan munculnya segel kubah emas transparan. Pergi, ini petir pembunuhan. Ucap King Di memberi peringatan pada semua orang. Duar, sambaran petir berwarna hitam keemasan langsung menghancurkan perisai pertahanan emas yang melindungi puncak gunung tersebut membuat mereka yang sedang memulihkan diri langsung bergerak pergi. Swoosh, swoosh, mereka bergerak ke berbagai arah untuk menyelamatkan diri. Sialan, siapa bocah itu? Dengan perasaan kesal, bergerak pergi menyelamatkan diri dengan serangan petir yang mulai membunuh mereka yang terluka. Oh tidak, ucap semua orang panik, berhamburan meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri, termasuk Ying Keai yang langsung membawa King Ling dan King Ruyue bergerak meninggalkan puncak gunung tersebut. Di atas langit, saudara, selamatkan Tuan Muda Zilong, ucap King Di sambil berusaha mendekati King Yongjun yang diselimuti petir abadi dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Baik, jawab Si Pian dan Long Yuwei yang menggunakan topeng emas bergerak mendekati Zilong yang terlempar dengan terluka parah. Swoosh, swoosh. King Di bergerak mengejar King Yongjun yang seperti ditarik oleh kekuatan petir terus bergerak naik ke atas langit. Duar, duar, serangan petir tersebut mengenai King Di, melemparnya ratusan meter. Tidak lama berselang, swoosh. Kilatan cahaya keemasan dari sosok Ying Tajun yang menyamar muncul dari arah barat, bergerak naik ke atas langit untuk mendekati sosok King Yongjun, namun tiba-tiba aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut muncul menindas semua orang dengan ekstrim. Duar, Ying Tajun terlempar dengan ekstrim, bersamaan dengan semakin ekstremnya serangan petir tersebut. Oh tidak, ucap Ying Tajun yang terluka oleh serangan aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut membiarkan diri terjatuh bebas. Swoosh, King Di yang sebelumnya terlempar kembali bergerak naik ke atas langit. Yan Mutang, kemarilah. Bantu Tuan Muda. Dengan suaranya yang bergema membuat King Yan, King Mutang, King Pang dan rombongannya yang sedang bergerak menyelamatkan diri tiba-tiba berhenti. Kakek buyut, ucap King Yan yang mengenali suara King Di lalu membawa rombongannya bergerak naik ke atas langit. Swoosh, swoosh. King Yan bergerak menghampiri King Di dengan terus menjaga jarak dari serangan petir yang menggila. Kakek buyut, apakah itu dirimu? Tanya King Yan dengan penasaran. Benar, jawab King Di dengan serius. Lalu siapa Tuan Muda itu? Menatap King Yongjun yang diselimuti bola petir. Tuan Muda King Yongjun, putra kedua Seng Sun Yanging Ruo, dan yang terluka itu adalah Tuan Muda pertama, King Zilong, jawab King Di membuat King Yan dan rombongannya menjadi panik. Oh tidak, kakek buyut, bagaimana ini? Kekuatan petir ini sangat mengerikan, ucap King Yan dengan wajah serius, menatap King Yongjun yang semakin menjauh. Tidak ada pilihan, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan kekuatan darah kita, ucap King Di dengan serius. Tapi leluhur, menggunakan kekuatan darah di depan banyak orang adalah terlarang. Jika orang-orang dari klan utama tahu, ini akan menjadi masalah. King Pang menanggapi, justru ini akan menjadi masalah jika kita tidak menolong Tuan Muda, ucap King Di serius dengan sambaran petir yang kini telah menyapu seluruh kawasan gunung raksasa tersebut. Duar, duar, sambaran petir tersebut menyambar dan menghancurkan apa saja bahkan membunuh mereka yang ingin mencoba memurnikan tubuhnya dengan petir tersebut. Ini bukan petir murni, ini benar-benar petir pembunuhan. Bergerak meninggalkan kawasan gunung dengan wajah pucat pasi. Di atas langit, King Di,
King Yan dan rombongannya masih berada di tempatnya tiba-tiba melepaskan segel rantai petir berwarna merah keemasan yang membentuk gelang raksasa. Swoosh, swoosh. Gelang rantai petir tersebut langsung menyerap serangan petir abadi yang menggila tersebut dengan sosok King Di dan rombongannya yang bergerak naik ke atas langit mengejar King Yongjun yang telah menghilang dari pandangan mereka. Dari jauh, Shen Guoshi King, sosok paruh baya yang mengatur mereka yang berada di puncak gunung sebelumnya membatin, menatap King Di dan rombongannya yang terus bergerak naik ke atas langit dengan seksama. Oh tidak, oh tidak. Zilong meraung-raung dalam hatinya, menatap sosok King Yongjun yang terus bergerak naik ke atas langit. Paman, aku bisa menjaga diri. Mohon tolong adik Jun, ucap Zilong sambil meminta Si Pian dan Long Yuwei membantu King Di. Tuan muda, lihat di sana sudah ada Tuan muda King Yan dan rombongannya dari kota Hai. Selain itu, lihatlah tatapan mereka. Jika kami berdua pergi, Tuan muda akan menjadi sasaran kemarahan mereka. Ucap Long Yuwei berbicara pada Zilong melalui telepati, menatap ratusan pasang mata yang menatapnya dengan kesal. Sepertinya mereka menganggap Tuan muda dengan sengaja membuat kekacauan, ucap Si Pian berpura-pura tidak menyadari tatapan tajam tersebut. Baik paman, jawab Zilong meneteskan air matanya, berusaha bersikap tenang dan memulihkan diri dengan menyerap pil peledak energi dan pil penyembuh emas Fuyuan. Di atas langit gunung petir. Suasana di atas langit gunung yang sebelumnya begitu kacau oleh serangan petir pembunuhan tersebut, kini mulai tenang saat semua serangan petir terus muncul dari balik awan tersebut, terhisap oleh gelang rantai petir berwarna merah keemasan yang melingkari King Di dan rombongannya. Swoosh, swoosh. King Di dan rombongannya terus bergerak naik. Duar, duar, ledakan dahsyat kembali bergema saat segel rantai gelang petir keemasan tersebut hancur, yang langsung melempar King Di dan rombongannya. Oh tidak, ucap Zilong terduduk lemas dengan perasaan tidak berdaya. Di tempat lain, arah utara gunung petir. Tidak, tidak. King Ling dan King Ruyue histeris dengan perasaan menatap langit gunung petir yang kini kembali kacau oleh serangan petir. Keai, lepaskan kami. King Ling memohon pada Ying Keai yang menyegel mereka ke dalam segel bola emas transparan. Yang mulia putri, yang agung, pergi ke tempat itu tidak ubahnya dengan bunuh diri. Maafkan hamba yang tidak patuh ini. Terisak sedih dengan perasaan tidak berdaya, menatap langit gunung petir dengan sesekali menghapus air matanya. Dari jauh, tiba-tiba Ying Keai dan rombongannya melihat puluhan sosok bergerak naik menghampiri King Di dan rombongannya. Yang mulia putri, yang agung, lihat. Dengan perasaan tidak tenang, semoga mereka. King Ling menjeda kata-katanya saat segel rantai gelang petir merah keemasan kembali tercipta, yang kini dengan lingkaran lebih besar lagi. Yang mulia putri, yang agung, mereka adalah pasukan bantuan. Semoga kali ini berhasil, ucap Ying Keai dengan penuh harap. Di tempat lain, wilayah utara daratan kesedihan fana. Oh tidak, ucap Wuya Hui saat kilatan cahaya petir yang sebelumnya menyambar-nyambar dari pusat dunia kecil tersebut tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka. Terus bergerak, ucap King Ruo yang berada di atas punggungnya memberi perintah sambil mengalirkan kekuatan puncaknya pada gagak emas langit tersebut. Tetapi, Tuan, dengan perasaan ragu dan tidak tenang, Wuya Hui, jika fenomena guncangan langit ini telah berakhir, gerbang emas dari pusat dunia kecil ini pasti sudah terbuka, ucap King Ruo dengan serius. Tuan benar, ucap Wuya Hui dengan serius. 15 menit kemudian Wuya Hui akhirnya memasuki pusat daratan kesedihan fana. Tuan, apa rencana kita? Tanya Wuya Hui dengan serius. Terus bergerak. Kita akan pergi ke Gunung Petir dulu, lalu kalian, pergi ke Danau Kematian, ucap King Ruo pada kedua serigala taring emas yang bergerak di belakangnya dengan napas memburu. Baik Tuan, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan, lalu bergerak memisahkan diri bersamaan dengan munculnya dua pilar hitam raksasa yang melepaskan cahaya keemasan dari atas langit, membuat Wuya Hui hampir menangis. Oh tidak, ucapnya dengan perasaan tidak berdaya. Wuya Hui,
Terus bergerak. Gerbang itu tidak akan langsung tertutup begitu saja. Gunakan waktu yang singkat ini, ucap King Ruo dengan serius. Baik Tuan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.